kemudian menyampaikan, menilai di depan laptop itu lebih menghadapi barang mati itu tidak ada hiburannya. Kalau menghadapi anak-anak itu ada hiburannya. Jadi lelahnya itu terbayar ketika berhadapan dengan anak-anak. Ya, jadi ini ujian kita bersama, sehingga perlu adanya kesadaran kami dari sekolah dan juga dari orang tua bahwa kita adalah satu keluarga yang berusaha untuk harmonis, ya. Jadi kalau satu keluarga adalah kita mencoba untuk terjadinya komunikasi dua arah yang baik, gitu ya. Kalaupun di dalam komunikasi ada yang tersinggung, namanya satu keluarga ya, pernah tersinggung, tapi tidak menjadikan hubungan itu rusak karena kita sudah satu keluarga. Kalau kita sama suami kan biasa ya, mikom gitu ya, tapi kan tidak membuat apa namanya akhirnya mutung dan sebagainya, tidak kan, karena kita satu keluarga. Demikian pula dengan anak, kita bolak-balik tersinggung perkataan anak, kita juga mungkin bolak-balik menyinggung anak, tapi kan tetap karena kasih sayang, karena cinta dalam sebuah keluarga ikatan, sehingga itu menjadikan kita lebih baik. Semakin pandai berkomunikasi, semakin bijaksana di dalam bertindak. Alhamdulillah kalau kita sudah merasa satu keluarga, insya Allah ya, orang tua dan guru akan bekerja sama untuk mendidik anak-anaknya menjadi sang juara. Yaitu sekedar prolog, dan ada beberapa info yang ingin saya sampaikan ya, mewakili sekolah ya. Yang pertama, maaf ya Bu Yuli agak panjang dikit ya. Info yang pertama, alhamdulillah ya, dari yayasan sedang mengupayakan penyiapan ruang yang memenuhi standar ya, sehingga ada hikmahnya anak-anak di rumah sekarang ngebut menata ruang. Doakan semoga proses pembangunan berjalan lancar ya. Yang ruang bawah sudah terbangun 2 kelas, insya Allah tinggal pengecatan dan keramik ya. Kemudian ruang atas masjid, insya Allah pilar-pilar sudah terpancang ya, tinggal menata lebih bagus lagi. Berharap dan berdoa dukungan moral dan doa maupun material dari orang tua, semoga akhir Februari sekolah kita sudah lebih indah dan lebih nyaman sesuai dengan standar sekolah yang lebih indah. Kemudian informasi yang kedua, observasi siswa baru angkatan 2021-2022 gelombang 1 insya Allah diadakan 13 Februari. Ya, jadi mohon dukungan orang tua untuk tetap menginformasikan informasi PPDB di SDITB HU gelombang 1 insya Allah 1 sampai 31 Januari. Ya. Nanti gelombang 2 insya Allah bulan Maret. Ya. Mohon dukungan dari para orang tua, semoga target pencapaian siswa ya, terekrutnya siswa bisa kami lampaui, semoga minimal lebih atas dari tahun yang lalu ya. Mohon doa dan dukungannya ya. Sehingga kemarin kami memang minta pos untuk seperti dulu dari TK ke TK untuk membagikan brosur. Jazakillah bantuannya, semoga para pos ya, pengurus pos ataupun orang tua kesehatan ya, untuk tetap ya aktivitas di masa-masa pandemi ini. Kemudian informasi ketiga, insya Allah kita akan mengadakan Al-Quran online tanggal 6 insya Allah ya, ini online ya. Sekarang masih proses penguatan ya dari wali kelas masing-masing, dan insya Allah kita akan mengambil ya pengetes yang ngetes itu ya, lagi guru sekolah juga orang luar ya. Insya Allah tanggal 22 sampai 26 bagi siswa yang bersedia ataupun sudah kita seleksi mampu untuk wisuda akan dites oleh guru lain. Mungkin beberapa dari orang tua ustazah dari orang tua siswa ya, yang kami minta untuk ngetes, insya Allah kami hubungi insya Allah tanggal 22 sampai 26 ya. Dan terkhusus lagi untuk Ananda kelas 6 ya, ini lebih khusus lagi Ananda kelas 6 bermohon semoga
orang tua kerjasama dengan guru enaknya seperti apa, biar murojaah juz 30 dan 29 bisa terlampaui dengan baik. Karena targetnya adalah minimal 2 juz, ya, sehingga bagi Ananda yang insya Allah saya sudah komunikasi dengan guru kelas, insya Allah kelas 6 ini harusnya mampu semua untuk 2 juz, ya, harusnya mampu, ya. Tergantung bagaimana kesungguhan dan keistiqomahan di dalam murojaah, ya. Karena tidak ada yang memiliki kondisi khusus, semua insya Allah rata-rata. Kondisi khusus saja kalau bisa dikejar, insya Allah ya bisa, ya insya Allah ya. Untuk kelas 6 ini seharusnya dari wali kelas menyampaikan bisa, sehingga mohon kerjasamanya waktu-waktu ini gitu ya, walaupun mungkin nanti belum memungkinkan ikut wisuda, tapi syarat kelulusan bagi kami adalah Ananda 2 juz, ya, kecuali memang anaknya tidak ada yang tidak punya kemampuan, ya kita nanti akan komunikasikan, ya. Tapi di kelas 6 ini insya Allah semuanya mampu jika dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga berharap nanti karena kewajiban kita di sekolah, pihak sekolah adalah minimal 2 juz Al-Quran, ya, juz 30 dan juz 29. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah. Apalagi lulusan tahun 2021 ini tidak ada UN, ya, jadi tidak ada beban akademik, ya, sehingga kami akan menguatkan di sisi karakter, ya, pematangan karakter dari anak-anak, ya. Salah satu penguatan dari penanaman karakter adalah kedekatan dengan Al-Quran. Karena ternyata kesungguhan, ya, bukan hasil, ya, kesungguhan di dalam murojaah, kesungguhan dalam mendekatkan anak-anak kepada Al-Quran itu sangat berbanding lurus dengan karakternya. Bukan hasil loh, ya, karena memang ada anak-anak yang keterampilannya tidak di hafalan, ya, kelebihannya tidak di hafalan, ada juga, ya, ada yang kelebihannya di memang sosialnya dan sebagainya, ya. Tapi untuk kelas 6 ini insya Allah kemampuan menghafalnya mampu, sehingga kami berharap kerjasamanya semoga dengan kekuatan menghafal Al-Quran, Halo, Bu Budi, suaranya hilang. Bu Budi, halo. Proses perizinan yang sekian lama kita proses, insya Allah, ya, dari Bu Pengawas sudah selesai, kemudian Alhamdulillah. dari Korwil juga selesai, ya, insya Allah namanya segera akan turun izin resmi yang selama ini kita tunggu-tunggu. Mohon doanya semakin melejit perjalanan kita, insya Allah semakin terus memperbaiki diri dari luar maupun dalam. Mohon dukungan yang sebesar-besarnya. Minimal mohon didoakan semoga guru-gurunya semakin kuat, ya, kuat segalanya, kuat hatinya, kuat ilmunya, kuat dananya, kuat keluarganya dan semuanya, ya. Mungkin itu, Bu, sambutan yang panjang, semoga bermanfaat. Terus semoga Allah beri kesehatan untuk kita semuanya, ya. Amin. Ada awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak berkenan, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Bu Budi atas sambutannya. Semoga info-info tadi bisa semakin memberikan kita semangat gitu ya, kita bergairah kembali gitu Bu, karena kita punya momen-momen yang mungkin tidak bisa kita dapatkan lagi begitu ya. Di antaranya tadi ada informasi tentang wisuda Quran tanggal 6 nanti, kemudian ada informasi tentang kewajiban kita, bahwa kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendampingi anak-anak kita minimal 2 juz yang harus dimurajaah gitu ya. Mungkin ini tidak mudah untuk kita gitu.
apalagi di masa pandemi yang tadinya mungkin seperti yang dikatakan Bu Budi, kita tiap pagi mengantarkan anak-anak pergi sekolah, kemudian kita jemput sekitar jam 2 dan dijemput lagi setengah 4 untuk yang kelas 6 gitu ya. Sepertinya terasa ringan gitu untuk orang tua. Tapi ketika kita memasuki pandemi ini, betul-betul orang tua harus punya banyak cara begitu ya, bagaimana membagi waktu antara masak, bersih-bersih rumah, kemudian mendampingi anak-anak belajar, mendampingi anak-anak hafalan begitu ya. Jadi kalau yang selama ini kita rasakan menjadi orang tua itu berat, ternyata menjadi guru juga berat begitu ya. Kalau dulu kita merasakan hanya sebagai pendamping saja begitu, tapi selama pandemi kita tidak hanya sebagai pendamping, tapi kita juga harus bisa menjadi guru begitu ya. Minimal 50% lah, walaupun tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan ini, maka kita akan masuk kepada satu sesi yang menjadi poin di pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu sharing bersama tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di masa pandemi ini. Mendampingi apa saja? Mendampingi banyak hal tentunya, mulai dari belajar, bagaimana memanajemen waktunya, begitu ya, bagaimana kita harus menyikapi ketika anak-anak lah, kalau selama ini kita lihat di media sosial itu ya, kalau anak-anak Zoom itu 5 menit pertama mereka fokus begitu ya, masuk di 5 menit kedua, duduk sudah mulai menyender, begitu ya, kepala sudah mulai miring, ada yang membungkuk gitu. Pada 10 menit terakhir itu ada yang kakinya ke atas, ada yang sudah rebahan, begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi ini, membuat mereka nyaman dengan Zoom yang setiap hari, kemudian bagaimana caranya kita menyikapi anak-anak untuk bisa disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya, karena di masa pandemi ini tentunya sangat sulit sekali begitu membedakan, karena di kepala anak-anak ini kan di rumah ini adalah tempat bermain terasik begitu ya. Jadi tidak bisa membedakan selama pandemi ini kapan jam sekolah, kapan jam istirahat begitu. Buat mereka adalah setiap hari istirahat dan setiap hari adalah liburan. Jadi bagaimana caranya kita mengkondisikan anak-anak di masa pandemi ini. Untuk itu saya akan memperkenalkan salah satu ibunda yang akan sharing dengan kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Nihan. Beliau adalah bunda dari Mas Rayi. Gitu. Kepada Ibu Nihan, kami persilahkan. Apakah saya dengar dengan jelas? Kalau bisa diwakili kalau dengar dengan jelas. Agak putus-putus, Bu. Terima kasih. Agak putus-putus ya. Kalaupun ya. Satu aja coba. Oh iya, satu. Ibu-ibu yang lain kalau jelas tolong arahkan 2, kalau tidak jelas 1. Saya agak tadi lebih lagi pakai di sini. Ini saya harus bagaimana kita, saya mau coba mikrofon atau saya coba langsung pakai. Kalau saya coba langsung pakai komputer akan lebih jelas. Kurang jelas, Bu Nihan. Suaranya putus-putus. Saya nggak dengar. Iya, banyak yang putus-putus ini. Putus-putus ini, Bu Nihan. Apa headsetnya itu mungkin, Bu? Itu tadi ada yang di-sharing sama Bu Nihan. Kira-kira bisa dimunculkan nggak ya hostnya, Bu Sari? Oh, sudah dihapus rupanya. Gambarnya putus-putus.
Sepertinya internetnya Bunihan. Iya. Oh, ya Allah. Bunihan mau share screen? Mungkin Bu siapa dulu? Mungkin Bu Yuliana sambil Oh. menunggu Bunihan, guys. Hostnya dulu mungkin. Ya. Bunihan, mohon maaf, akan saya ganti nanti sambil di ini lagi nggih, dicoba lagi. Halo, Bunihan, sudah bisa? Halo, apakah sudah lebih jelas? Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah, silahkan Bu. Oh, baiklah. Bisa share screen ininya. PowerPoint yang kemarin saya share, Bu. Bisa turun. Bu, oh ya. Bu Sari. Ada Bu Sari, bisa tolong dimunculkan? Sudah bisa muncul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sambil menunggu. Perkenalkan, saya Nisa Berkati. Saya ibu dari 3 anak. Laki-laki semuanya, hijab semua. Jadi saya alkasi ibu. Anak saya yang sebelum melahirkan 13 tahun. Sebenarnya tetap enggak jelas. Penyandang autism dan bisa bicara dengan cepat. Kemudian anak yang kedua kembar, Raka dan Ragi. Makanya kemarin disebut ini Bunda Raka, ini Bunda Ragi yang benar-benar semuanya karena memang kembar Raka dan Ragi. Hanya Raka ini autism dan sekolahnya berbeda dengan Ragi. Yang WA masih belum jelas suaranya. Suaranya masih belum jelas, Bunihan. Bunihan, di beberapa tempat masih putus-putus. Kayaknya saya tweet aja dulu, Bu. Jadi bisa ganti dulu. Oh iya. Oh iya. Okay. Oke. Terima kasih Bunihan. Sambil menunggu beliau mempersiapkan supaya terkondisikan dengan baik. Baiklah Ibu-Ibu, kita akan sharing kepada Bunda yang berikutnya. Ini adalah Bunda Lailatul. Beliau ini adalah seorang ibu pekerja ya. Masya Allah. Tapi mari kita dengarkan bagaimana pengalaman beliau tentang mendampingi anak-anak selama pandemi ini. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru buat kita agar kita mendapatkan inspirasi. Kepada Bunda Lailatul kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Bu Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Sebenarnya kemarin sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah dipercaya untuk mengisi acara. Karena sebenarnya kemarin sempat saya tanyakan ke Bu Tias waktu pertama kali menghubungi, apakah memang saya masuk ke dalam kriteria seperti itu. Jadi mungkin sedikit saya share pengalaman, saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lailatul Husnia, saya adalah bunda dari Rahma Az-Zahra kelas 3 Al-Kindi. Kebetulan saya juga sebenarnya profesi, kalau misalkan disebut profesi ibu pekerja dan sebagainya, yang utama adalah ibu rumah tangga sebenarnya. Jadi bekerja itu juga tambahan, kemudian dan saat ini ada tambahan lagi, saya sedang studi juga, menunggu studi, jadi setiap minggu juga harus ada 1 kali waktu itu harus ke Surabaya, ketemu dengan dosen saya di sana, seperti itu, Ibu-Ibu. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi tapi sekali lagi Ibu-Ibu tidak bisa dijadikan patokan utama karena kembali lagi kepada kondisi masing-masing dari Ibu-Ibu semua seperti apa. Jadi bisa disesuaikan nanti bagaimana dengan kondisi Ibu-Ibu sekalian. Jadi yang pertama mungkin ketika mendampingi Ananda selama pandemi ini, sebenarnya saya juga hikmahnya adalah ada sebenarnya. Saya sangat bersyukur karena
sebelum pandemi itu saya hampir sulit bertemu dengan anak-anak saya di kala waktu siang sampai ketemu pun itu biasanya malam hari. Ya, biasanya selepas maghrib, apabila memang ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan sampai sore, kadang sampai selepas maghrib, maka baru pulang itu sampai di rumah Isya. Itu pun anak-anak kadang sudah capek, sudah ini saya tinggal menemani yang kecil, kebetulan yang Rahma ini akhirnya tinggal waktu tidur aja, ngobrol sebentar, kemudian kita istirahat seperti itu. Dan alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama usianya sudah 15 tahun dan saat ini sedang menempuh aliyah di salah satu boarding school di Jogja, Muhammadiyah Boarding School di Yogyakarta, dan saat ini juga karena masa pandemi belum berangkat ke sana, hampir 1 tahun ini daring di rumah seperti itu. Apa jelas suara saya? Sangat jelas, Bu. Oh, terima kasih. Mungkin bisa di-share berikutnya, slide-nya. Baik. Jadi yang pertama yang saya lakukan ketika pandemi ini, saya melihat kondisi saya pribadi sebenarnya. Saya ingin mengenali kira-kira apa keterbatasan yang saya miliki, tidak hanya dari diri saya, tetapi juga di lingkungan keluarga, misalkan sarana prasarana di rumah, apakah mendukung selama pandemi ini, kemudian kemampuan yang saya miliki, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya mengetahui bahwa saya memiliki waktu yang terbatas, harus saya bagi beberapa. Suaranya hilang, Bu. Oh, hilang. Enggak, di sini jelas, Bu. Oh iya. Sudah, Bu. Oke. Jadi ketika saya sudah mengerti apa kekurangan saya, kemudian keterbatasan waktu misalkan, kemudian sarana misalkan saya tidak memiliki peralatan untuk Zoom misalkan untuk keperluan daring dan sebagainya, itu apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi saya melihat kemungkinan-kemungkinan yang memang nanti bisa menghambat ketika proses mendampingi Ananda ketika belajar di rumah selama pandemi seperti itu. Menurut saya ini penting karena setelah itu kita bisa, kalau kita mengetahui masalah yang kita miliki, menurut saya tuh bisa kita menentukan penyelesaiannya bagaimana. Seperti itu, Ibu-Ibu. Kemudian untuk berikutnya. Ya, komunikasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Budi di awal, bahwa kerjasama, kemudian komunikasi yang baik, itu salah satu kunci. Maka saya mencoba untuk menerapkan itu. Setelah saya mengetahui apa kekurangan saya, kemudian keterbatasan, misalkan dari sisi waktu, kemampuan, dan sebagainya, di sini saya mencoba untuk mengkomunikasikan dengan anggota keluarga. Jadi, saya mencoba mengkomunikasikan dengan suami, kemudian dengan anak saya yang pertama, kemudian juga dengan Ananda juga, apa yang harus kami lakukan selama proses pembelajaran daring bagi mereka. Misalkan saya harus membagi waktu untuk bekerja atau studi saya, seperti itu. Ketika saya tidak bisa mendampingi Ananda, maka mungkin bisa di-handle atau dilakukan oleh anggota keluarga yang lain untuk mendampingi, misalkan kepada suami untuk mata pelajaran tertentu, itu saya biasanya minta tolong kepada beliau untuk mendampingi Ananda. Kebetulan untuk yang putri saya yang pertama, karena memang saya melihat di sana ada kurikulum ketika nanti kelas 2 atau kelas 3, itu akan ada istilahnya seperti dijadikan sebagai guru bagi adik-adik kelasnya, maka di situ saya meminta bantuan untuk yang murojaah dan hafalan, kebetulan saya minta tolong putri saya yang pertama. Jadi kami bekerja sama di sini, kami mengkomunikasikan semua kemungkinan yang memang nanti bisa dilakukan bersama-sama untuk istilahnya mensupport kegiatan belajar mengajar yang ada di rumah selama pandemi. Selain itu, untuk tugas-tugas rumah mungkin Bapak Ibu tadi kita banyak sekali tugasnya ibu-ibu kalau misalkan di rumah harus memasak dan sebagainya. Itu dengan komunikasi kita akan nanti membagi tugas. Jadi kita akan membagi tugas
mana pekerjaan yang bisa dilakukan, terutama untuk Ananda yang mungkin usianya masih kebetulan yang anak saya yang kedua, Rahma, ini usianya masih kelas 3. Jadi apa ya tugas yang bisa dilakukan di rumah, pekerjaan rumah apa yang bisa dilakukan, khususnya untuk dirinya sendiri, misalkan merapikan tempat tidur atau menyiapkan bajunya sendiri, bahkan atau mungkin menyetrika bajunya sendiri, seperti itu. Jadi kemungkinan pekerjaan apa yang memang dia mau mengerjakan dan dia nyaman itu. Kita komunikasikan, kita bicarakan bersama seperti apa. Jadi intinya nanti di sini kita akan membuat teamwork sebenarnya. Selain itu, ketika kita mengalami kendala, kita sudah merencanakan semuanya, kita sudah melakukan istilahnya pembagian tugas selama pembelajaran untuk akademik itu seperti apa di rumah, gitu kan, dengan anggota yang lain. Ketika tetap ada kendala di sana, maka biasanya tuh saya akan mengkomunikasikan dan menyampaikan kepada guru kelas seperti itu. Saya akan menyampaikan kendala apa yang saya rasakan, yang saya alami, kemudian saya mohon maaf kepada guru kelasnya, misalkan tidak bisa mengirimkan tugas tepat waktu atau ada sesuatu yang memang kurang jelas, itu biasanya saya mengkomunikasikan. Karena saya yakin insya Allah pihak sekolah akan memahami, karena kondisi seperti ini tuh kita tidak bisa memaksakan harus semuanya dikerjakan dengan baik dan sempurna seperti itu. Karena memang kondisinya bukan sesuatu yang normal seperti yang dulu seperti itu. Menurut saya begitu. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, setelah itu saya membuat teamwork itu. Jadi teamwork di sini adalah tadi kita membagi tugas bersama, misalkan dari tugas akademik maupun tugas harian di rumah itu apa. Jadi misalkan untuk yang tadi untuk akademik, untuk mengajar, kira-kira mata pelajaran apa saja yang bisa dihandle atau dipegang oleh anggota keluarga yang lain untuk mendampingi Ananda. Kebetulan kalau tadi putri saya yang pertama saya minta tolong untuk yang murojaah dan Iqra, membaca Iqra dan hafalan. Kemudian mungkin saya kebetulan Ananda tuh seneng kalau misalnya belajar dengan saya tuh terkait matematika misalkan, atau dengan terkait bahasa Indonesia. Kemudian kalau dengan ayahnya itu biasanya seneng dengan mata pelajaran PPKN, karena biasanya lebih telaten kalau misal menjelaskan terkait istilah-istilah yang berhubungan dengan kewarganegaraan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Ibu-Ibu. Kemudian komunikasi dengan sekolah juga disampaikan dengan baik, kendalanya apa, itu juga menurut saya sangat penting, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, memahami karakter anak. Ini menurut saya juga sangat penting, karena setiap anak itu adalah unik menurut saya. Jadi mereka pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap anak, contohnya mungkin ada yang karakternya itu kalau misalkan diajari dengan sedikit agak keras, misalkan nadanya itu ada yang dia sudah down misalkan gitu, atau ada yang memang kita santai dia malah meremehkan seperti itu. Jadi kita harus mengerti bagaimana karakter anak kita masing-masing, itu menurut saya sangat penting. Kemudian bagaimana dia nyaman. Kadang ada memang anak-anak itu yang belajar itu tidak bisa diam. Jadi nanti berhubungan dengan gaya belajar sebenarnya ini juga. Dan minat mereka seperti apa. Jadi menurut saya memahami karakter anak itu adalah salah satu hal yang penting ketika kita mendampingi mereka belajar di rumah, seperti itu. Mungkin next ke slide berikutnya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jadi mengetahui gaya belajar dan minat anak. Jadi kalau saya perhatikan dari kedua putri saya itu memiliki karakter yang sedikit berbeda. Jika yang putri saya pertama itu ketika saya melihat di waktu SD, sulit sekali untuk konsentrasi. Dia mudah sekali terpecah konsentrasinya dan banyak gerak. Jadi lebih dominan tuh seperti kinestetik ya, kinestetik dan visual. Jadi tidak bisa misalkan ketika mengerjakan tiba-tiba ada yang menanyakan atau apa udah terpecah, atau tidak ada yang bertanya, misalnya dia sedang mengerjakan tiba-tiba ada sesuatu apa kita lewat di depannya atau apa, itu sudah konsentrasi sudah terpecah dan pekerjaannya ditinggal, malah konsentrasi ke pekerjaan yang lain seperti itu, tidak tuntas seperti itu. Nah, itu bagaimana menyiasati seperti itu. Nah, itu salah satunya kita mengetahui seperti apa gaya belajarnya. Jadi kadang belajarnya itu ya sambil bergerak anggota tubuhnya, kemudian kadang itu sambil istilahnya tidak bisa fokus seperti itu.
Dan yang saya utamakan di sini sebenarnya saya tidak pernah memaksakan mereka harus mendapatkan nilai atau yang prestasi yang sangat bagus itu. Yang penting mereka nyaman. Itu sebenarnya yang dari dulu waktu awal masuk SD, baik putus yang pertama maupun yang kedua itu saya menyampaikan ke gurunya bahwa saya ingin mereka nyaman di sekolah, itu yang pertama. Maka di rumah juga ketika mereka lelah, harus non-stop itu ya saya biarkan kadang bermain, oke, bermain sampai jam berapa, biasanya saya tanyakan, sampai jam sekian mah gitu. Oke, setelah itu selesaikan tugasnya kembali ya. Oke, gitu. Kita udah membuat perjanjian itu. Ketika mereka sudah selesai bermain, akan saya tanya, tadi janjinya apa? Sudah selesai bermain akan mengerjakan tugas kembali kan? Oh iya gitu. Maka mereka akan mengerjakan tugas tersebut. Jadi waktunya sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu Guru, jadi waktunya itu tidak bisa full langsung non-stop gitu. Seperti itu kadang satu tugas dikerjakan, terus bosen, mereka bermain. Karena memang kondisinya tadi mungkin bosan di rumah, tidak ada teman. Kalau di sekolah kan berbeda, di kelas mereka banyak teman dan sebagainya. Ketika di rumah mereka hanya sendiri, yang dihadapi adalah buku, kemudian orang tuanya setiap hari seperti itu. Jadi kadang mah bosan gitu kan, mah capek, mah lelah gitu. Itu baru setengah jam misalkan. Oke baik, kalau sudah lelah, biasanya saya bilang istirahat dulu gitu. Atau misalkan masih ingin lihat TV, oke nggak apa-apa, sampai jam berapa nanti lihat TV-nya gitu. Oh sampai jam sekian. Oh ya sudah, nanti setelah itu silahkan dikerjakan kembali tugasnya. Biasanya saya membuat perjanjian seperti itu dengan anak-anak seperti itu. Karena kalau yang sudah anak saya yang pertama, alhamdulillah karena memang usianya sudah cukup, jadi sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya seperti itu. Bisa lanjut ke berikutnya. Nah ini yang saya tekankan pada diri saya juga. Stop membandingkan kemampuan anak dengan teman-temannya. Kadang memang mungkin sebagai orang tua ingin melihat anak kita prestasinya bagus gitu kan. Kemudian loh anak saya kok baru bisa ini, teman-temannya kok sudah sampai di sini gitu kan. Saya mencoba untuk mengurangi hal ini karena menurut saya karena tadi setiap anak itu adalah unik, saya yakin suatu saat mereka pasti akan memiliki masa kapan mereka menunjukkan prestasinya masing-masing. Mungkin bukan saat ini ketika SD, bisa jadi nanti ketika SMP, bisa jadi nanti ketika SMA, atau bahkan bisa jadi nanti ketika kuliah. Yang penting saya di sini menekankan adalah mereka bertanggung jawab pada tugasnya, mereka bisa jujur, mereka bisa berani melakukan hal yang baik, gitu kan. Intinya saya ingin menekankan pada karakter anak di usia dini. Jadi untuk kemampuan akademik, mohon maaf ibu-ibu mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya. Saya tidak memprioritaskan untuk kemampuan akademik untuk saat ini. Jadi saya ingin menekankan karakter anak saya terbentuk terlebih dahulu dengan baik seperti itu. Jadi saya juga sekolah juga menurut saya sangat membantu terkait hal ini karena seperti yang kita lihat SDIT PHU juga sangat konsen terhadap pembentukan karakter juga di sekolah. Itu saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah. Jadi kira-kira seperti ini ibu-ibu yang saya terapkan di rumah selama kondisi pandemi. Jadi intinya adalah kita harus mengerti selama pandemi ini keterbatasan apa yang kita miliki, seperti tadi mungkin sarana prasarana, kondisi kita. Karena sebenarnya kita memiliki kemampuan yang terbatas dan ibu menurut saya juga perlu memiliki waktu untuk dirinya, untuk recharge kembali energi supaya ketika menghadapi anak-anak itu bisa sabar menghadapi anak-anak, kemudian lebih menyenangkan gitu. Karena kalau kita stres, kita lelah, itu emosi ya kan, akhirnya emosi yang keluar, ujung-ujungnya emosi. Maka mungkin saat lelah kita boleh istirahat sejenak, kemudian kita bisa melanjutkan. Entah ibu melakukan hal-hal yang ibu sukai gitu kan. Jadi intinya yang penting adalah bagaimana komunikasi yang baik dengan keluarga dan sekolah. Teamwork itu juga sangat menentukan kerjasama yang baik antar anggota keluarga dalam menghadapi, karena kita adalah sebuah tim menurut saya. Jadi itu sangat penting dalam menghadapi kondisi seperti ini. Jadi kita kemudian sepakat apa yang harus kita lakukan di rumah, apa yang tidak boleh dilakukan di rumah,
Nah, itu intinya membuat aturan-aturan kecil yang kita sepakati bersama di rumah seperti itu. Tapi semua ini kembali lagi Bapak Ibu kepada kondisi ibu masing-masing. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi anaknya seperti apa gitu kan, kondisi Anda ini seperti apa, ya, di rumah seperti apa. Jadi semuanya kembali pada kondisi masing-masing. Tapi kira-kira seperti yang saya terapkan dan saya lakukan selama pandemi di rumah seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Yuli. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan. Belum di mute suaranya. Masih di mute, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lailatul atas sharingnya. Sama-sama. Dan sedikit informasi Bunda semua, ternyata beliau ini seorang dosen ya. Masya Allah. Seorang dosen yang mempunyai moto, orang yang paling beruntung adalah orang yang sabar. Wah, kayaknya beliau ini sabar sekali ya di masa pandemi. Beliau masih sempat mencari ilmu, kemudian mendampingi anak-anak, menjadi ibu rumah tangga juga gitu ya. Dan beliau punya visi dan misi pendidikan yaitu mewujudkan pendidikan berkarakter dan berkepribadian Islami. Wah, cocok sekali dengan yang disampaikan tadi ya. Jadi memang buat kita ibu-ibu yang murni ibu rumah tangga seperti saya maksudnya ya gitu. Jadi memang pandemi ini betul-betul menguras energi ibu-ibu gitu ya. Kapan harus menjadi guru SD dalam satu rumah, menjadi guru SMP, menjadi guru anak pondok gitu ya. Seperti yang saya alami, 3 anak dalam satu rumah, daring dengan waktu yang bersamaan gitu ya. Ya tadi memang kita harus membuat hari-hari ini, hari-hari selama pandemi ini adalah kita semua adalah teamwork gitulah. Pihak sekolah adalah teamwork kita, kemudian anggota keluarga dalam rumah itu juga adalah teamwork kita bersama begitu. Jadi selagi kita masih bisa mengkomunikasikan dengan baik, insya Allah kita akan bisa sedikit mengurangi tingkat-tingkat stres orang tua dalam menghadapi pembelajaran anak-anak di masa pandemi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu yang lain. Saya beri kesempatan 2 penanya sebelum kita masuk kepada sharing yang berikutnya. Ada? Ibu-ibu yang kalau mau ingin bertanya boleh angkat tangan. Silakan dinyalakan mikrofonnya atau bisa dengan mengetik pertanyaan. Nanti saya bacakan. Saya beri kesempatan 2 penanya sebelum masuk kepada sharing yang kedua. Silakan, saya beri waktu. Ada, Bu? Oke. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, nanti kan kita kumpulkan pertanyaan menjadi satu, silahkan diketik. Yang berikut kita akan mendengarkan sharing yang kedua dari Ibunda Rayi. Sebelumnya akan saya bacakan biodata beliau. Nama lengkapnya adalah Nihan Wardi Selulih, Sarjana, ini PT Pertanian ya? Iya, Bu. Oh iya. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1979, berstatus sebagai ibu rumah tangga, dan pekerjaannya atau aktivitasnya adalah crafter, guru ekstra di sekolah luar biasa, relawan sedekah oksigen, Masya Allah, founder Taman Baca Masyarakat di Landung Sari, blogger, atau beliau juga penulis buku rupanya. Beliau memiliki 3 putra putri, kemudian motonya yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Yang berikut visi misi beliau adalah rumah sebagai tempat bertumbuh dan berkembang bersama untuk menjadi pribadi yang berakhlak benar dan baik, solih dan berempati pada lingkungan. Masya Allah. Nah, ini sudah dimunculkan CV beliau. Kepada Bu Nihan kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuliana. Sekarang suara saya sudah jelas ya Bu? Ya, cukup jelas. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya mungkin bisa dibantu untuk share screen yang PowerPoint saya yang kemarin, Bu Sari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, sebelum dimulai nanti saya akan mohon izin apabila di tengah-tengah saya menyampaikan sesuatu, kadang-kadang ada iklan lewat tapi di sini sudah saya sediakan semuanya yang kira-kira diperlukan oleh anak saya. Jadi aja. Baik Ibu, saya akan coba bercerita tentang bagaimana kami membangun incredible team di rumah, karena ini rumah saya ini semacam SLB aja Bu, di rumah sudah luar biasa banget tuh. Ini di foto ditampilkan ada anak sulung saya Rehan, usia 13 tahun. Kemudian ada adiknya Raka dan Rai yang kembar. Terima kasih untuk berikutnya Bu, slide berikutnya. Ya, sebenarnya kurang lebih sama yang disampaikan oleh Bunda Rama tadi, juga dengan Bu Budi, bahwa kami berprinsip mitra pendidikan itu ada 3 poin: keluarga, sekolah, dan lingkungan. Ketiganya harus saling dukung, harus saling support. Karena bagaimanapun sampai hari ini, kalau anak saya tanya lebih suka belajar di rumah atau di sekolah, jawabnya pasti sekolah. Lebih suka diajarin mama atau papa atau bu guru, jawabannya pasti bu guru. Bu guru lebih sabar mah, gitu katanya Bu. Jadi saya sampai kadang-kadang di rumah bermain pura-pura Bu, berperan. Kamu mau diajari siapa? Saya mau diajari Bu Sari. Jadi saya bermain pura-pura saya sebagai Bu Sari. Saya mencoba menirukan gaya mengajarnya Bu Sari seperti itu. Ini kenapa saya katakan bahwa keluarga, sekolah, dan lingkungan, karena ketiganya saling dukung. Tidak bisa hanya salah satu saja. Dan ini benar-benar kami berusaha membangun visi seperti ini di dalam rumah supaya semuanya juga saling menghormati. Itu slide berikutnya Ibu, Bu Sari. Terima kasih. Ya, bagaimana pada saat pandemi datang? Sebelum pandemi, rumah saya ini seperti sering terkena hujan badai. Nanti kena badai, kita rapikan lagi. Kena hujan, kita rapikan lagi. Jadi pada saat saya dihubungi Bu Tia, saya sampaikan gini, nggak salah Bu, ini saya. Rumah saya ini seperti kena hujan badai. Dan jawabannya, justru kami mencari rumah yang hujan badai Bu, seperti itu. Jadi ini ada strategi pertama pada saat pandemi dan ternyata diputuskan belajar dari rumah. Yang pertama bahwa saya menyamakan visi antara keluarga, guru di sekolah, dan tim lainnya. Ini saya harus menyamakan dulu. Saya nggak bisa nanti visinya berbeda. Misalnya visi di rumah full akademik 100%. Ternyata visi di sekolah nggak seperti itu. Atau visi di rumah full karakter. Ternyata visi sekolah nggak seperti itu. Bagaimana ini bisa kurang lebih mirip lah Bu. Jadi nggak timpang dalam 2 hal. Yang kedua strateginya adalah menyusun tempat. Kebetulan rumah saya itu tipenya 3SSS. Gitu. Akhirnya bagaimana rumah dengan yang luar biasa, sangat luas ini dan hangat ini bisa mengcover 4 aktivitas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. 3 anak, 3-tiganya belajar, plus saya bekerja. Jadi saya buatkan kapling-kapling, ini wilayahnya Rehan, ini wilayahnya Rai, ini wilayahnya Raka. Ini tempat belajarnya siapa dan bagaimana mereka ada semacam kesepakatan atau adab kalau mau masuk wilayah ini pada saat belajar bagaimana. Kemudian sesudah itu saya harus segera bertindak cepat untuk menyusun teamwork. Teamwork ini termasuk melibatkan anak-anak baik sebagai subjek ataupun objek, sebagai mengajari ataupun yang diajari. Saya bagi tugas dengan bapaknya, saya list dulu daftar ini saya tulis apa saja yang kira-kira akan dilakukan pada saat pembelajaran di rumah.
A sampai Z-nya saya tulis dan kita gelar yang mana yang diambil alih oleh ayahnya yang mana, yang didampingi oleh ibunya yang mana, yang didampingi oleh kakaknya yang mana, termasuk oleh Rehan. Rehan ini kebetulan kan dia bakat minatnya IT, jadi urusan ngeprint, download file, download gambar, download soal dan segala macam kami serahkan pada Rehan. Rai ini kebetulan dia pintar dalam hal leader, Bu. Jadi dia pintar untuk menjadwalkan waktu. Jadi dia membantu saya untuk mengingatkan kakaknya ini waktunya belajar, mengingatkan saudara kembarnya, Kak ini waktunya makan, waktunya mandi dan sebagainya. Kemudian kami juga membuat kesepakatan bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik di dalam rumah, termasuk memberikan reinforcement. Reinforcement itu tidak harus dalam bentuk hadiah. Reinforcement ini artinya penguat, Bu. Tidak harus dalam bentuk hadiah, tetapi juga ada jadwal tertentu. Anak-anak boleh ke toko hari apa, siapa, bagaimana, berapa lama, apa yang dibeli. Seperti itu. Selain itu kami juga membuat dokumentasi. Untuk apa dokumentasi sebenarnya, Bu? Dokumentasi ini kami buat untuk nantinya akan kami evaluasi lagi. Oh ternyata kalau pembelajaran saya seperti ini, kok suara saya kayaknya terlalu tinggi ya. Misalnya saya mau video, saya sedang mengajar anak gitu. Ini kok suaraku kayak orang marah-marah gitu. Nah akhirnya itu menjadi bahan evaluasi bersama. Gitu. Dan yang terakhir adalah mengontrol dan mengevaluasi secara berkala. Secara berkala kami menghubungi dengan guru di sekolah, kadang-kadang harian, kadang mingguan, kadang bulan atau per semester, apa yang kita evaluasi bersama, apa yang mau ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang mau di-upgrade, seperti itu. Next, Bu Sari, tolong. Oke, Bu, saya mungkin akan lebih banyak ke teknis. Kalau yang Bu Bunda Rama tadi lebih banyak konsep, saya akan banyak teknis. Ini contoh teknis yang kami lakukan di rumah untuk Rehan. Jadi saya pisah-pisah dulu. Rehan ini 13 tahun, autis, verbal, bakat IT, dan sekolah di SLB Autism. Dulu Rehan sekolah sebelum di SLB, dia sekolah di sekolah inklusi, tetapi kebetulan sekolah yang cocok dengan dia jaraknya terlalu jauh, jadi akhirnya dengan banyak pertimbangan kami tarik kembali. Pada saat pandemi yang pertama saya lakukan adalah memberikan social story mengenai pandemi. Ini pandemi apa, berlangsungnya berapa lama kira-kira, kemudian apa yang bisa dilakukan, tidak usah takut dan sebagainya. Ini saya buatkan dalam bentuk social story. Jadi ada social story itu kayak semacam cerita yang akan sering kita bacakan untuk anak, supaya anak lebih memahami. Kemudian membuatkan jadwal harian, jadwal mingguan disertai dengan penguat atau reinforcement atau motivasi di akhir pekan. Untuk anak-anak ini masing-masing ada penguatan, tapi tetap penguat ini saya sesuaikan dengan kebutuhan anak. Seumpamanya Rehan adalah kebutuhannya mapping atau pemetaan. Rehan ini suka sekali diajak berkeliling ke luar rumah, berkeliling ke Malang Raya itu dia suka. Ternyata tujuannya apa? Dia itu memetakan mana toko yang buka, mana yang pindah, mana yang tutup, kantor yang nggak beroperasi lagi, dan mana. Dan nanti sampai di rumah dia akan masukkan perubahan itu pada peta Google bahwa ini sudah diubah, tolong diganti dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kan kalau kita lihat kayaknya nggak penting buat kita, tapi untuk Rehan ternyata penting dan itu bermanfaat, jadi nggak masalah lah untuk kita penuhi. Kemudian ada juga reinforcement setiap bulan, 1 bulan sekali Rehan mendapatkan gaji. Saya sebut gaji karena Rehan membantu menginput keuangan di Excel saya. Kemudian beberapa mata pelajaran, ini yang poin yang ketiga, beberapa mata pelajaran yang kira-kira agak kesulitan untuk diterapkan di rumah, kami diskusikan dengan gurunya untuk diubah menjadi fungsional atau diturunkan grade-nya. Yang keempat, melibatkan anak-anak dalam pekerjaan orang tua di rumah. Tadi saya sebutkan sebagai admin keuangan, kemudian membantu Rai ngeprint. Rai kalau mau ngeprint ke Mas Rehan dia harus bayar, dan itu termasuk proyek di bulanan, proyek pekerjaan untuk Rehan di rumah kami. Baik Bu, next Bu. Ini Rai 11 tahun dan sekolah di SDIT PHU. Sebentar ya Bu, ini
Ternyata layar ini terlalu kecil buat saya. Saya pakai 2 laptop ya. Baik, terima kasih. Untuk Rai, kurang lebih sama, hanya saja untuk Rai mungkin lebih simpel karena Rai kemampuan untuk nalarnya itu lebih bagus daripada Rehan. Ini kurang lebih yang saya jelaskan sama, membuat pengertian, memberikan ruang khusus tempatnya belajar, membuat strategi belajar bersama, kemudian juga saya buatkan persentase. Jadi saya urutkan dari pelajaran yang paling mudah sampai yang paling susah, kemudian dari yang paling mudah ke paling susah ini berapa persen yang kira-kira dia bisa pelajari atau dia bisa lakukan di rumah. Kalau memerlukan waktu tambahan, biasanya saya akan menghubungi guru, Bu, Rai butuh waktu tambahan. Bu, Rai sepertinya dari 5 soal baru bisa mengerjakan 3 soal, tidak apa-apa. Gitu. Berikutnya, Bu. Untuk Raka ini saudara kembarnya Rai dan memang tantangannya lebih berat karena Raka ini termasuk nonverbal dan masih ada beberapa perilaku yang karena hambatan komunikasi kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa mendapatkan solusi. Memang di rumah kami sudah menyiapkan banyak, ini contoh papan komunikasi yang kami sediakan untuk Raka. Jadi ada banyak gambar yang dia bisa tunjuk, yang dia bisa komunikasikan, aku mau apa. Dan papan komunikasi ini digunakan oleh satu rumah, bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk Rai dan Rehan bisa berkomunikasi dengan Raka. Ternyata pada saat Raka mau belajar online itu tidak semudah yang saya bayangkan. Karena pada saat mungkin video call, tiba-tiba dia lari, video call-nya dimatikan, seperti itu. Akhirnya saya berkomunikasi dengan gurunya bahwa Raka ini kita ganti, Bu. Kita langsung putar balik 180 derajat, Raka pembelajarannya kita ubah semuanya full fungsional. Tetapi tetap ada pembelajaran di dalamnya. Minatnya boga, bantu diri, komunikasi, perintah 1-2 tahap, kemudian juga kami sediakan banyak alat sensori di rumah, supaya kebutuhan sensorinya terpenuhi. Dan alhamdulillah dengan begitu pihak sekolah juga welcome untuk bekerja sama, kurang lebih sama seperti PHU. Artinya apa? Bahwa saya pada saat memilih sekolah itu saya mencari sekolah, jadi kami yang wawancara pihak sekolah. Diam-diam nih non sewu nggih Bu Budi, saya survei pihak sekolah, saya mewawancara pihak sekolah. Ini sekolah terbuka apa enggak untuk diskusi dengan orang tua? Ada timbal balik enggak? Apakah sekolah ini nanti akan jadi peran utama terus orang tua harus iya aja, nunduk aja, manut aja seperti itu? Apakah orang tua juga punya peran untuk bisa dilibatkan? Apakah orang tua juga boleh menyampaikan sesuatu? Itu jadi satu poin penting kami memilih sekolah, dan itu sampai sekarang, sampai hari ini, kalau ada orang tua yang tanya, Bu Nihan di PHU seperti apa, itu yang saya sampaikan, poin utamanya. Karena kalau untuk akademik, rata-rata hampir semua sekolah kurang lebih sama. Tetapi untuk hal keterbukaan, saling diskusi, saling backup, bisa untuk orang tua terlibat, itu kayak baru PHU deh Bu di sekitar saya sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga untuk Rai ada reinforcement secara berkala, dan reinforcement itu tidak harus berupa benda, bisa saja hanya misalnya, Mama aku mau telepon, mau video call dengan temanku, oke. Mama aku mau seminggu sekali, minggu depan jadwalku main ke rumahnya Lentera atau ke rumahnya Fatih, gitu, oke. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku ya Mas, syarat tidak sakit, kemudian pakai masker, pulang dari bermain, konsekuensinya harus cuci tangan, ganti baju, mandi, misalnya seperti itu. Berikutnya Bu Sari. Ini salah satu bagaimana saya bisa bagaimana kami melibatkan anak-anak untuk bisa saling backup, saling berinteraksi, dan saling mendukung supaya setidaknya saya bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Gitu. Bisa saling minta tolong, kemudian
kebetulan kami di rumah ada materi boga, Bu. Tanpa ada dari sekolah, kami menciptakan sendiri materi boga dari di rumah, bahwa ini kesempatan emas untuk Rayi bisa belajar merebus air, masak nasi, masak sayur, goreng telur, dan sebagainya. Dan ini otomatis ternyata matching dengan materi boga Rehan di sekolah. Dan Raka, materi fungsional. Akhirnya kan bisa melibatkan bersama dan bisa saling bantu sesuai dengan kemampuannya. Raka yang mengupas bawang, atau mengiris bawang, atau mengiris sayur. Rayi dan Rehan bagian yang merebus air. Kemudian kita masak sayur barengan, seperti itu kurang lebih. Next, Bu Sari. Nah, ini satu poin penting yang seringkali kami evaluasi di rumah adalah membangun ikatan atau bonding antara orang tua dan anak. Kadang-kadang kami istilahnya mengesampingkan rasa malu. Kapan lagi misalnya kita bisa bermain balapan lari dengan anak-anak, ya dilihatin orang lain nggak apa-apa. Mumpung sama anak-anak, kalau sendirian kan nggak lucu gitu, udah tua masih mainan gitu. Kemudian juga kami menyediakan waktu bergantian untuk bisa bermain hal-hal yang sebenarnya buat saya itu nggak tertarik sama sekali, Bu. Main kartu misalnya, kartu ada tugas Rayi boleh pakai pelajaran komputer di rumah, dia boleh download gambar, dia boleh membuat permainan, jadi dia download gambar kayak kartu boboiboy atau apa gitu yang nanti ada angka-angka yang dijumlahkan dan jumlah yang paling banyak itu dia yang menang. Rehan bagian ngeprint, lalu kami saya dan Rayi dan ayahnya main bersama, main bareng kartu itu. Ya sebenarnya nggak lucu sih, Bu, ini mainan apa sih gitu loh. Cuma ya nggak apa-apa, kita pura-pura ketawa aja. Kadang-kadang justru kita merespon reaksi anak, bukan hal subjek permainannya. Gitu. Berikutnya Bu Sari. Ini beberapa contoh yang bisa foto, tapi banyak. Saya biasanya mengupload portofolio pembelajaran itu di media sosial, jadi kebetulan akhirnya banyak juga yang belajar dengan keluarga kami, baik di blog ataupun di media sosial. Ini contoh pembelajaran, jadi Rayi ini kebetulan juga tipe kinestatis, kalau belajar itu nggak bisa diem, Bu. Jadi kadang dia harus pegang plastisin untuk belajar, dia ketok-ketok meja, dia gerak aja kanan kiri, akhirnya kita coba gitu. Ini salah satunya dia boleh menghafal dengan naik skateboard, atau dia boleh menghafalkan atau dia boleh belajar sambil lompat-lompat di gym ball, di bola yoga itu. Ini contoh yang paling bawah itu Raka sedang memilih adonan roti. Ini salah satu contoh substitusi dari perubahan main plastisin menjadi ke yang lebih fungsional. Kalau plastisin kan sesudahnya mungkin nggak bisa dimakan, nggak bisa ini hanya dipajang aja, tetapi kalau kita ganti roti dengan fungsi motorik yang sama, tujuan yang sama, bisa lebih bermanfaat dan anak dapat penguat, anak dapat reinforcement, sesudahnya bisa makan kuenya gitu. Dan yang di tengah ini salah satu proyek menjahit di rumah. Rayi menjahit dengan teknik sashiko. Sashiko itu menjahit khas dari Jepang. Kami belajar di YouTube, kami belajar di beberapa media, dan kita terapkan, lalu produknya dijual, dan uangnya dikembalikan lagi, Rayi yang dapat fee, untuk bisa dibelikan, kata dia, waktu itu dia minta komik, pengen jadi baik. Gitu. Next, Bu Sari. Baik, Pak, Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih. Ini beberapa medsos dan blog yang bisa diakses. Monggo silahkan, kami sangat welcome untuk bisa berinteraksi bersama, belajar bersama. Karena saya pun banyak belajar melalui medsos. Dan saya juga ingin sharing juga melalui medsos. Gitu. Salah satu hal yang bisa saya lakukan secara simpel,
untuk menyimpan portofolio kami di sana saat ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nihan, Masya Allah. Ini sangat inspiratif sekali ya. Tidak disangka, tidak diduga gitu bahwa PHU punya salah satu wali santri yang betul-betul menginspirasi dalam artian dalam kondisi beliau yang mempunyai 2 putra yang berkebutuhan khusus, ternyata bahasanya tuh kayak nggak mati gaya gitu ya. Gimana caranya untuk menghidupkan rumah yang dengan kondisi beliau sendiri bekerja, kemudian dengan 2 anak yang berkebutuhan khusus, tapi rasanya yang saya punya anak yang normal-normal saja, kayaknya kenapa nggak terpikir seperti itu ya, bisa sangat kreatif sekali begitu. Ini kayaknya perlu digali lebih dalam lagi. Next, kayaknya bisa jadi pembicara untuk pertemuan berikutnya, lebih spesifik lagi ini. Karena terus terang saya pribadi sangat tertarik begitu ya, untuk hal-hal yang sebenarnya kelihatan memang betul sepele begitu. Main bersama begitu ya. Saya pernah melakukan ini sebelum anak saya yang sulung masuk pondok gitu ya, kami main selepar sendal bersama begitu di depan rumah, kami berlari bersama, kemudian sembunyi begitu ya. Kelihatannya memang nggak asik, apalagi pada waktu itu kan saya masih punya penyakit asma ya. Jadi kadang mereka lari, saya cuma yang menggah-menggah di belakang gitu. Mereka lihat saya yang menggos-menggos tuh kayaknya bahagia sekali. Masya Allah ya. Ini adalah momen-momen bonding yang memang di saat pandemi ini sebenarnya justru bisa semakin mengikat kita dengan anak-anak bahwa mereka sangat membutuhkan pendampingan kita. Nah, demikian tadi sharing dari Ibu Nihan. Baiklah, sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Di sini tadi sudah ada 3 pertanyaan kalau tidak salah, 2 pertanyaan. Ini yang pertama dari Bunda Munifah. Pertanyaannya, kalau misalkan anak kita lebih dari 1 dan berbeda jenjang sekolahnya, dan mereka sama-sama maunya belajar atau mengaji bersama ibunya, sedangkan ibunya juga terbatas, begitu ya, terbatas dalam hal waktu, mungkin terbatas dalam hal ilmu juga. Ini termasuk pertanyaan saya juga ini sepertinya. Waktunya karena harus ngurus yang lain gitu ya. Salah satu anak disuruh belajar sama ayahnya, nggak ada yang mau. Terus bagaimana yang harus dilakukan ibunya? Ini bagaimana? Sistem menjawabnya ini saya berikan kepada 2 narasumber langsung atau bagaimana ini Bu Tias? Halo? Yes? Kabelnya sepertinya Bu, kabel yang ke kabel yang ke HP atau ke laptopnya mungkin. Langsung ke sumbernya aja. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Lailatul. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ini mungkin yang dimaksud keterbatasan waktu, tapi beliau bisa nggih, ada ilmu tadi seperti disampaikan Bu Yuli kan ada keterbatasan ilmu juga. Kalau jika memang tidak ada keterbatasan ilmu dan dari keterbatasan waktu, misalkan memang ini pernah saya alami juga, minta tidak mau belajar dengan ayahnya dan hanya minta dengan ibunya, itu yang saya lakukan adalah seperti ini. Oke, baik, bisa belajar dengan mama, tapi ada pekerjaan yang memang belum bisa saya selesaikan. Kemudian kita membuat kesepakatan, kalau misalkan ini kan belum selesai, ada mungkin pekerjaan rumah yang mungkin itu bisa diselesaikan oleh Ananda, kita minta bantuan. Setelah ini selesai, kita sama-sama nanti belajar sama mama, seperti itu. Atau bisa juga, jika memang ada 2
anak itu tadi salah satunya bisa misalkan oke gantian dengan tadi dua-duanya bisa kita berikan tugas jadi kerja sama seperti itu. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke. Jadi tadi kita Bu tanyakan Munifa, apakah memang pekerjaan yang dilakukan itu yang belum selesai urusan yang lain itu bisa dikerjakan juga oleh Ananda seperti itu. Jadi kita kerjasama di sini. Begitu. Oke, jadi apa ya, mengefektivitaskan, jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk saling bekerja sama begitu ya. Terkait masalah, memang kalau di rumah tuh rata-rata anak-anak tuh maunya sama ibu ya, betul. Termasuk saya karena kalau saya memang karena seperti itu. Jadi Bu Munifa jawabannya seperti itu. Jadi dikondisikan anak-anak untuk saling bekerja sama. Kemudian apa ya? Misalnya yang 2 SD, yang 1 SMP atau SMA atau kakaknya bisa saling bekerja sama, misalnya kakaknya membantu. Saya persilahkan untuk memberikan sharingnya terkait pertanyaan ini. Saya ya, Bu ya? Ya. Bu Munifa, mungkin kalau saya lebih banyak ke teknis ya, Bu. Jadi bisa ada beberapa cara. Yang pertama dengan penjadwalan. Jadi kita informasikan jangan pas hari H. Jadi mungkin bisa 1 minggu sebelumnya, jadwal mama mengajar kakak jam segini sampai jam segini, adik jam segini dan segini, dan adik satunya jam segini sampai jam segini. Itu bisa. Solusi kedua, kalau waktu ibu terbatas, bisa duduk dalam satu meja bersama, jejer bertiga gitu, ngariung itu apa ya, melingkar gitu. Jadi ibu ngajari dulu kakak, sesudah menjelaskan kasih tugas. Kira-kira tugas ini akan selesai dalam waktu 30 menit misalnya. Pada saat 30 menit, ibu ngajari adiknya, kasih tugas waktu 30 menit gitu. Lalu balik lagi ke adiknya atau kakaknya dengan bergantian seperti itu. Kalau memang mau semuanya oleh ibunya. Tetapi Bu, ini kalau menurut saya nggak bisa seterusnya ibu, karena mungkin namanya kita manusia kadang pada satu saat kita ada tamu atau mungkin kita sedang nggak enak badan, mau nggak mau kan harus ada penanggung jawab yang lain yang menggantikan, dan ini harus dijelaskan pada anak. Bisa dengan penjadwalan seminggu. Dalam 5 hari sekolah, 4 hari dengan ibu, 1 hari dengan bapak. Minggu berikutnya 3 hari dengan ibu, 2 hari dengan bapak. Minggu berikutnya lagi bisa diputar lagi lebih sedikit, kemudian berubah lebih banyak gitu. Dan jangan lupa sertakan penguat, Bu. Penguat itu semacam reward atau hadiah dan tidak harus dalam bentuk benda. Kadang ada anak yang kalau hari ini tertib, belajar sama ayah, kita naik motor keliling perumahan gitu aja udah senang banget gitu rasanya, itu jadi luar biasa gitu. Saya sekaligus aja kemudian yang dari Bu Rita, nggih, kalau anak sangat mandiri dan hasilnya ternyata dia oke, dicek bagus, ya nggak apa-apa Bu, dilanjut. Tapi bisa ditambah dengan proyek life skill yang nggak ada dalam pelajaran materi di sekolah. Misalnya yang tadi saya menyebutkan, bisa proyek ngeprint atau input keuangan, atau mungkin dibantu untuk proyek masak nasi, dan yang lainnya gitu, yang kira-kira untuk anak ini cukup menantang dan bisa dikerjakan gitu. Tetapi jangan sampai kita memberikan tantangan yang kurang lebih belum waktunya anak diberi tantangan itu gitu. Misalnya tantangannya naik motor gitu kan, belum boleh gitu. Yang ketiga untuk Bu Nidang gitu, supaya anak tidak merasa dibandingkan.
mau nggak mau kadang-kadang memang kita suka keceplosan membandingkan Bu. Saya juga termasuk, tetapi triknya pada saat saya menyebutkan kelebihan Rai, saya akan menyebutkan kelebihan Rehan. Rai kelebihannya ini, Rehan kelebihannya ini. Rai kurangnya ini, Rehan kurangnya ini. Kita tidak membandingkan, tetapi kita menyebutkan bahwa masing-masing anak nggak sama. Jadi bagaimana memotivasi supaya anak ini mengembangkan kelebihannya yang menonjol supaya dia percaya diri. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Juliana yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Nihan. Bu Lailantul, persilakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, baik, terima kasih Bu Yuli. Dan ketiga. Oke. Masya Allah Bu, untuk yang bisa mandiri ini sebenarnya impian dari ibu-ibu juga bisa mandiri, bisa mengerjakan tanpa dibantu. Tapi memang mungkin tadi sama seperti Bunda Nihan, yang pertama adalah mengecek pekerjaan dari Ananda, apakah memang sudah benar apa yang telah dilakukan. Kalau misalkan memang sudah benar, mungkin bisa ditanya motivasinya kenapa tidak ingin didampingi Bunda. Apakah memang karena memang faktor dia sudah merasa bisa, atau memang ada faktor lain yang ingin segera tuntas, atau apa, kita ingin tahu juga alasannya kenapa. Menurut saya itu juga penting. Karena nanti ketika kemudian kita lihat kemandiriannya, apakah memang setiap tugas itu selalu dikerjakan sendiri seperti itu, Ibu, atau adakah tugas-tugas lain yang memang perlu bantuan. Ini kan tidak bisa komunikasi langsung ya, langsung lewat chat seperti itu. Yeah. Jadi menurut saya tadi dilihat, kalau misalkan memang siapa tahu ketika tugas-tugas yang dikerjakan mandiri memang Ananda sudah sangat menguasai gitu kan. Kalau misalnya memang Ananda sudah sangat menguasai, kita bisa melihat apakah ada materi berikutnya yang mungkin Anda tertarik. Apakah bisa kita berikan materi yang lebih levelnya lebih di atasnya sedikit, selama itu tidak membebani Anda. Misalkan Anda ada faktor lain yang memang mengerjakan supaya lebih tepat, lebih cepat selesai tugas-tugasnya. Kemudian ketika lihat sudah benar semua, ketika tanya, oh ya soalnya Anda ingin segera bermain misalkan, ingin bermain ini, nah itu oke, mungkin ada kalau nunggu Bunda nanti lama, nggak bisa segera selesai tugasnya. Nah itu perlu kita ketahui juga kenapa seperti itu, Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, caranya tidak membandingkan, biasanya yang saya lakukan itu adalah saya bercerita kelebihan, kenapa sih kita harus menghafal gitu kan. Utamanya amalan ini untuk apa? Kenapa kita ceritakan misalkan kelebihannya, kalau misalnya bisa menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, nanti orang tuanya juga mendapatkan istilahnya keberkahan dari hafalannya juga, rumahnya juga mungkin dengan setiap hari kita mengaji di rumah, dengan setiap hari kita menghafal Al-Quran di rumah, itu rumahnya serasa tenang, serasa nyaman. Berbeda kalau misalnya kita mendengarkan adalah musik-musik yang lain atau seperti apa, itu nanti bisa kita coba. Biasanya saya melakukan itu, saya cerita, karena memang kebetulan Ananda, putri saya yang kedua ini sangat senang sekali ngobrol, dan sangat senang sekali menceritakan apa yang dilihat, apa yang dirasa, itu semuanya diungkapkan. Jadi ya akhirnya kita panjang, Bu, bisa jadi hanya untuk memotivasi biar tidak membandingkan tuh bisa 1 jam sendiri itu kita bercerita bareng-bareng. Yeah. Kadang dia nggak senengnya tuh, aku males mah misalkan, Atul, kenapa malesnya? Itu kita tanya, kenapa dia tidak bersemangat, itu kadang kenapa adik atau kakak nggak bersemangat untuk ini, pasti ada. Kita harus mengetahui dulu saat kondisi dari anak kita. Kalau misalkan memang setiap hari seperti itu terus, nah kita cari apa istilahnya, ya tadi dengan memang tidak bisa 1-2 hari. Bapak Ibu saya melakukan itu hampir mungkin dengan suami saya, dengan kakaknya juga ikut membantu itu. Kadang kalau misalnya Ananda down itu, kita cerita, kita bercerita, kita cari kisah-kisah yang menginspirasi, yang memotivasi. Mungkin kalau misalkan ada bisa dari YouTube, saya biasa mencari cerita-cerita yang bisa memotivasi. Itu mereka atau Ananda itu sangat senang sekali. Itu yang biasanya saya lakukan. Seperti itu. Jadi kadang yang tadi yang disampaikan Bunda Nihan juga sangat tepat juga, dengan memberikan menceritakan atau memberitahu kelebihan dan
kekurangannya itu juga. Tapi biasanya saya tidak menyebutkan, saya hanya menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari Ananda seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya hanya misalnya Rahma itu sebenarnya luar biasa di bidang ini. Rahma sebenarnya tuh hebat di bidang ini. Rahma itu sangat sangat kreatif untuk membuat ini. Kenapa Rahma nggak mau membuat ini? Nah, biasanya itu mereka akan menyampaikan seperti ini, ada hal-hal yang memang yang membuat mereka tidak nyaman. Salah satunya adalah faktor lingkungan juga bisa, mungkin karena memang kebetulan di rumah itu, di kompleks perumahan juga ada teman-teman sebaya, jadi Rahma itu juga sering bermain dengan teman-teman, ya, itu juga sangat berpengaruh juga terhadap proses belajar di rumah juga, seperti itu, Bu Ibu-Ibu. Kira-kira seperti itu, Bu Yuli. Terima kasih Bu Lailatul atas jawabannya. Untuk ibu-ibu semua, jika masih ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk 2 penanya lagi. Jadi begitu ya ibu-ibu, bahwa sebenarnya memang dalam keluarga kita kembali lagi bahwa keluarga adalah tim, komunikasi itu adalah hal utama yang harus diperhatikan. Jadi mengkomunikasikan, bersyukurlah bagi keluarga-keluarga yang didampingi ayah ibunya setiap hari, jadi masih bisa membagi waktu, membagi tugas, dan membuat kesepakatan seperti kata Bunihan tadi ya, kita buat kesepakatan penjadwalan 4 hari bersama ayah, 4 hari bersama ibu, 1 hari bersama ayah. Maka manfaatkan komunikasi sebagai salah satu jembatan untuk kita merangkai bersama visi misi kita dalam keluarga selama masa pandemi. Jadi kalau memang bisa dikomunikasikan dengan ayahnya, ya dikomunikasikan bahwa ibu butuh waktu untuk ya tadi me time misalnya. Entah me time-nya itu hanya sekedar bikin teh gitu ya, menyerahkan sejenak waktunya misalnya mendampingi untuk masalah berhitung dengan ayah gitu ya. Jadi memang lebih baik dikomunikasikan, jangan sampai semua tanggung jawab ini dipikul dengan seorang ibu sendiri begitu ya, mulai dari bangun tidur, memasak, kemudian menyiapkan pembelajarannya, kemudian mendampingi, kemudian menyelesaikan pula begitu ya ketika ada permasalahan antara anak yang nomor 1 dan nomor 3 gitu. Karena namanya anak-anak kalau sudah ngumpul di rumah, ya itu tadi, rumah buat mereka adalah tempat bermain, tempat mereka yang paling nyaman gitu ya. Jadi di masa pandemi ini sekalipun kita menjelaskan bahwa kita di rumah tapi kita bukan liburan gitu. Bagaimana caranya kita mengkondisikan itu? Kita di rumah tapi kita belajar loh. Adik harus absen loh setiap jam 7 pagi. Ini kalau kita tidak punya cara komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan tim keluarga kita, ini bisa jadi setiap pagi gitu ya, radio kita ini muternya tinggi banget nadanya gitu ya. Jamnya ayo absen gitu. Kayak saya terus terang pengalaman saya si kecil Naira ini selama pandemi itu mesti jawabnya, Umi itu selalu marah-marah setiap pagi, padahal bukan marah-marah. Naira waktunya absen begitu ya. Naira waktunya absen, iya sebentar. Jadi dia masih nyari foto yang lama gitu ya. Ketika kakaknya, ayo Naira, absen Naira gitu. Jadi merasa sebenarnya karena dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik gitu, dia merasa bahwa ini di rumah gitu, nyantai aja gitu. Jadi kita yang gergetan begitu ya. Jadi ya memang perlu kita adakan setiap hari, ya seminggu sekali atau sebulan sekali lah untuk kita sharing untuk hal seperti ini. Mungkin ke depan next bisa dijadwalkan lagi Bu Tias, bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang baik dalam keluarga sebagai tim pembelajaran selama pandemi ini ya. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya komunikasi yang baik sehingga visi misi kita selama pandemi ini bisa tercapai bersama dengan baik. Baik, saya tunggu pertanyaan berikutnya. Belum ada, dan waktu kita saat ini menunjukkan pukul 11.22. Kalau di jadwal kita ini kita sudah harus menutup di jam 11.10 menit, sekitar 12 menit yang lalu. Tidak apa-apa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunihan, Bu Lailatul atas sharingnya. Sangat bermanfaat sekali dan sangat menginspirasi sekali. Semoga
Bunda Lailatul dan juga Bunda Nihan. Allah berikan keberkahan atas sharingnya pada hari ini. Dan yang berikut sebelum kita tutup adalah sambutan dari Ketua POS SDIT Pelita Harapan Umat kepada Bu Tias, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan bunda-bunda di sini semua. Alhamdulillah hadir, dan juga kita kedatangan dua pembicara yang luar biasa hari ini, Bu Nihan dan juga Bu Husnia. Terima kasih atas pembelajarannya, materinya yang tadi disampaikan, dan sangat menginspirasi sekali gitu ya. Dan saya sangat berharap ini tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga di lain waktu Bu Husnia dan juga Bu Nihan bisa memberikan juga sedikit ilmu atau ilmu yang lain-lain, bukan sedikit ya, bahkan banyak gitu. Karena ternyata antar kita wali murid ternyata banyak sekali yang hebat-hebat gitu ya, banyak yang keren-keren, banyak yang menginspirasi. Oke, langsung saja karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu untuk kita ditutup gitu ya. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan amanat dari POS ya. Saya selaku Ketua POS di SDIT PHU, paguyuban orang tua siswa di PHU, ingin sedikit menyampaikan program-program yang akan kita lakukan gitu ya. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin bagi wali murid yang baru bergabung bersama dengan PHU gitu ya, kami dari selaku POS ingin menyampaikan program-program yang ada di sekolah kita. Ya. Mungkin banyak yang bertanya, ada nggak sih paguyuban orang tua gitu ya? Terus ada acara apa saja di sana gitu? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang mungkin yang kita masih belajar gitu ya, masih belajar untuk bisa mencapai membuat sebuah momen-momen yang mungkin sama seperti sekolah-sekolah lainnya, tapi dengan support dan bantuan juga dari ibu-ibu yang lain, insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi saya mohon ridhoannya, waktunya, ikhlasannya untuk memberikan waktu, karena di sini kita bisa saling bersilaturahim, juga bisa saling mengenal satu sama lain gitu ya, karena tidak akan sayang jika tidak mengenal. Mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kita diberikan kesempatan untuk saling menyapa gitu ya. Kebetulan karena saat ini masih dalam kondisi pandemi ya, semua kita ada di rumah, keterbatasan aktivitas lebih banyak kita lakukan biasanya di online ya. Mungkin karena waktu kita saat ini lebih banyak di rumah gitu ya. Mungkin kegiatan-kegiatan akhirnya saya alihkan untuk kegiatan menjadi kegiatan online tanpa memutus kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Ya. Karena di kegiatan-kegiatan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mungkin bagi ibu-ibu yang belum tahu, biasanya kita mengadakan pertemuan rutin di setiap bulan, gitu ya, di setiap bulan, tapi di area yang kecil-kecil. Jadi setiap kelas mempunyai kegiatan masing-masing gitu ya. Jadi seperti macam parenting kelas tapi dibuat per kelas gitu ya. Tapi karena di sini kita tidak bisa berjumpa secara fisik secara langsung gitu. Jadi kita gunakan kesempatan kita kali ini untuk kita buat acara seperti ini gitu ya. Dan nanti insya Allah ya bisa dibaca di program POS yang saya buat ini, mungkin hanya sekilas sedikit gitu ya. Nah, jadi di setiap kelas itu ada ibu-ibu yang mewakili
mewakili kita semua gitu ya untuk menjadi koordinator kelas gitu. Jadi di kelas 1 ada siapa ini? Di kelas 1 ada Bunda Ima dan juga Bunda Nisa ya. Bunda Nisa itu bundanya Mbak Brina, kemudian Bunda Ima itu bundanya Mbak Fatin kalau tidak salah ya. Kemudian ada di kelas 2 ada Bunda Retno dan Bunda Dini kalau tidak salah. Ya, karena saya tidak membaca terlalu kecil. Iya, Bunda Retno dan juga Bunda Dini. Kemudian di kelas 3 ada Bu Titin dan juga Bu Anis. Nah, ini seharusnya tadi lambai tangan kalau misalkan siapa suaranya. Jadi biar semua pada tahu ya, siapa yang namanya Bunda Titin dan siapa yang namanya Bunda Anis, Bunda Dini dan Bunda Retno. Tapi kebetulan Bunda Dini dan Bunda Retno hari ini tidak hadir. Beliau ada kegiatan hari ini gitu ya. Kemudian Bunda di kelas 4 ada Bu Nurul Hidayah, yaitu bundanya Mbak Aira, dan juga Bunda Lilis, bundanya Mbak Cita. Dan di kelas 5 ada Bunda Yuli, ibunda dari Mbak Keisha. Kemudian dari kelas 5 juga ada Bu Nihan. Nah, Bu Nihan tadi salah satu pemateri kita ya, yang luar biasa juga. Dan yaitu bundanya Mbak Mas Rai. Kemudian di kelas 6 ada Bu Nurul Nuril, dan juga Bu Yuliana selaku MC kita hari ini. Berikutlah nama-nama koordinator setiap kelas yang ada di kelas masing-masing yang bisa membantu program POS ini bisa berjalan. Dan saya memohon kepada Bunda dan Ayah Bunda semua di sini supaya bisa mensukseskan program POS kita. Semoga kita juga bisa mensupport sekolah kita, sekolah anak-anak kita ya, sehingga bisa terjalinnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi tidak terputus. Karena sementara waktu saya buatkan grup untuk semua wali murid ya. Jadi nanti kita manfaatkan untuk info-info selanjutnya tentang program POS ya. Program POS selanjutnya itu rencana tetap akan berjalan, yaitu tetap bisa mengadakan pertemuan rutin seperti ini. Yang kemarin saya rencanakan itu bagaimana supaya bisa bergilir ya, bergilir dalam artian tiap kelas itu memiliki peran masing-masing menjadi PJ acara tersebut. Jadi bukan hanya milik pengurus POS saja gitu ya acara ini, tapi milik kita bersama. Jadi kedepannya saya akan menyerahkan kepada bunda-bunda semua gitu ya, untuk infonya lebih lanjut nanti akan saya sampaikan di grup mulainya kapan, dan itu kita adakan di setiap bulannya tanpa mengurangi kegiatan-kegiatan lainnya ya. Jadi insya Allah nanti kita bisa mulai lagi di bulan Maret, karena bulan depan insya Allah kalau tidak salah PHU akan punya agenda lagi gitu ya, dan itu akan juga sama penting ya gitu. Jadi saya mulai mungkin agak mundur bulan Maret, kita akan bisa mulai gitu. Nah, acaranya itu apa saja Bu gitu, apakah seperti ini semacam sharing, monggo bisa apapun kita, karena mungkin sekarang kita terbatas lewat online, jadi kita lebih bisa hanya mungkin berupa lewat Zoom aja ya, atau via chat. Nah, tidak apa-apa dan itu tidak masalah, yang penting semuanya bisa hadir dan berkontribusi, turut mendukung dan juga serta bisa menyemarakan dan bisa saling saling menghidupkan gitu ya, menghidupkan antara satu sama lain di antara orang tua, dan juga supaya sekolah kita juga semakin hidup ke depan perlahan-lahan, biar sekolah kita juga semakin dikenal oleh masyarakat bahwa di sekolah ini tuh hidup, orang tuanya juga saling komunikasi yang baik gitu ya, dan saya berharap semua satu sama lain bisa saling bisa saling berbagi gitu ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi apapun itu bisa kita lakukan di sekolah kita, melalui sekolah kita ya. Tujuannya itu tidak lain untuk silaturahmi, menambah wawasan, kemudian juga semakin mendekatkan kita satu dengan satu sama lain ya, saling mengetahui, kenal gurunya itu gimana sih, oh ini wali murid yang ini siapa namanya gitu ya. Jadi kadang kalau saya itu karena punya anak kelas 1, karena pertama kali masuk itu sudah pandemi,
pertemuan satu sama lain kan belum pernah ya. Jadi saya sendiri juga merasakan bahwa siapa ya yang mana ini anaknya murid yang mana, ibunya siapa gitu. Saya sendiri juga belum mengenal. Jadi semoga dengan adanya pos dan fasilitas kita di dalam grup nanti bisa kita maksimalkan dengan baik untuk bisa saling mengenal ya. Jadi mungkin itu saja bunda-bunda yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya. Semoga ke depan kita semua bisa saling mensupport ya, saling mengingatkan dan kita menghidupkan satu sama lain, itu yang saya harapkan pada seluruh wali PHU. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini kepada bunda-bunda. Terima kasih kepada semua penyelenggara panitia atau pengurus pos dan juga guru-guru yang sudah membantu juga, yang juga hadir. Terima kasih atas supportnya juga dan semua bentuk semua bentuk persembahannya lah hari ini untuk kita semua. Semoga ini bisa berjalan dengan baik ke depan, bisa terus istiqomah gitu ya. Jadi tetap akan menjadi semangat kita bersama. Itu saja dari saya sedikit, mungkin informasi atau sambutan atau bagaimana. Ini nanti akan saya teruskan di dalam grup, nggih ibu-ibu. Ngapunten sangat jika harus menambah grup lagi. Semoga tidak mengurangi HP, mengurangi daya HP kita ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari Allah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Yuliana. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Tias atas sambutannya dan sekaligus penutup dari kegiatan kita pada acara pagi hari ini. Barakallah kepada Bunda semua, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Kepada Ibu Budi, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kepada Bu Nihan, Bu Lailatul, terima kasih atas sharingnya. Dan bunda-bunda semua yang sudah menyediakan waktunya di pagi hari ini sampai dengan menjelang siang. Baiklah, marilah kita menutup pertama kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salahnya dengan semua, saya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah foto kah? Sudah foto kah? Saya tukang foto. Nanti butuh kalau untuk arsip, dokumentasi, akreditasi dan lain-lain. Akreditasi dan diplomasi. Tadi Bu Budi kan sudah kabar gembira, isinya udah keluar. Sini operasional dan lain-lain tuh. Itu kan. Mau difoto dulu atau bagaimana ini? Kita foto dulu. Sebentar Bu, ada video dari Bu Nihan. Kita saksikan sebentar ya. Ibu-ibu, ini ada door prize dari saya, masker ya Bu. Jadi nanti maskernya untuk yang tadi aktif bertanya akan mendapatkan masker dan sekolah ke Bu Ina. Nanyira lagi main sama temennya keluar dan lagi nonton. Ini tadi pagi masih gerimis-gerimis bentar, Budi. Itu Mas Raihan. Mas Raihan ya, Bu? Rayi. Oh. Oh, karena yang dimakan itu
apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi rasa. Oh, Masih iya. rasa apa? Ada takut? Lagi Zoom. Oh, jangan bisa, nggak apa-apa. Salam mungkin ya, bisa sama sama Pak Dim minta maaf. Belum bisa main ke sini. Sama Iya, boleh. sehat selalu ya. Oke. Salam buat Pak D. Ya, Pak Dim masih kosong. Oh, ini Raihan. Nggak ada suaranya ya. Jadi di foto kah? Ya, jadi Bu. Masya Allah. Menginspirasi sekali ini Bunihan ya. Jadi ini ceritanya, Rehan ini hampir 24 jam selalu pakai baju yang sama. Pakai baju bola gitu. Masya Allah. Dan ternyata hal yang kita anggap nggak penting itu untuk anak penting. Jadi selama itu masih bisa diatur dan tidak mengganggu, saya pikir kita tidak semuanya harus nggak boleh gitu loh Bu. Dan saya nggak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun tiap hari pakai baju yang sama, ternyata justru itu jadi berkah buat Rehan. Namida. Masya Allah. Mirip Namida. Iya Bu. Udah sepertinya ini jadi mau foto bersama kah? Anak saya udah ngatong tangan mau pinjam HP. Oh iya, silakan ibu-ibu semua, kameranya diaktifkan dan kita on untuk dokumentasi Zoom yang bersinar di hari ini. Sudah, Bu-ibu? 1, 2, 3. Oke. Nah. Kayak tadi pakai kodenya Bunihan gini cantik ya. Oke. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum. Makasih ibu-ibu semua. Saya live nggih. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon izin ya ibu-ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Jangan lupa untuk door prize-nya ya diambil untuk bunda-bunda yang soleha yang sudah bertanya. Sudah saya akhiri ya. Ya, iya Bu.